Motor adalah salah satu moda transportasi yang banyak digunakan di Indonesia. Selain karena harganya yang terjangkau, alat transportasi yang satu ini terbilang cukup fleksibel jika harus nyalip-nyalip melawan macet di jalanan. Namun terkadang juga ada satu masalah yang sering membuat para pengguna jengkel, yaitu masalah ban motor yang kadang kempes, bocor, bahkan pecah. Tapi Mimin mau tanya deh, kalian tahu nggak gimana sih cara pembuatan ban motor hingga bisa digunakan? Nah, kalau belum tahu pas banget nih. Soalnya Mimin bakal jelasin proses pembuatan ban motor. Mulai dari apa bahannya, bagaimana cara pengolahan bahan, bagaimana cara pengecatannya, bagaimana cara pencetakannya, dan bagaimana cara finishingnya. Kebanyakan orang pasti sudah tahu kalau ban motor terbuat dari karet yang tebal. Tapi nggak semuanya tahu kalau ternyata material karet yang digunakan terdiri dari beberapa jenis dan juga dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Nah, biar nggak bingung, nih Mimin jelasin apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan ban motor. Jika dikelompokkan per kategori, bahan untuk membuat ban motor terdiri dari 7 kelompok. Pertama, yakni kategori karet sintetis yang biasanya menggunakan karet jenis EPDM, SBR, NBR, IR, dan lain-lain. Kemudian kategori selanjutnya ada karet alam yang biasa menggunakan karet tipe RSS dan SIR. Lalu ada bahan pengisi atau filler yang terdiri dari karbon hitam, silika, kalsium karbonat, dan lain-lain. Kemudian ada bahan pelindung atau anti-degradant yang digunakan agar ban tidak mudah rusak saat terkena udara luar, berupa antioksidan, anti-ozonat, metal deactivator, dan lain-lain. Terus ada juga nih bahan pembantu proses yang dapat memudahkan material atau kompon ketika diproses di mesin. Selanjutnya juga menggunakan bahan sulfur alias belerang sebagai bahan utama agar kompon karet dapat divulkanisasi. Dan terakhir ada bahan yang dapat mempercepat proses vulkanisasi atau juga disebut akselerator. Nah, kalian pasti nggak nyangka kan kalau ternyata bahan pembuatan ban juga banyak menggunakan zat kimia. Belum lagi nih jenis karetnya yang super banyak. Setelah mengetahui bahan apa saja yang digunakan, next kita beralih ke tahap selanjutnya, yakni tahap pengolahan bahan. Karena jenis ban di dunia ini cukup banyak macamnya, maka yang perlu diketahui juga adalah beda jenis ban, maka beda pula jenis bahan yang digunakan. Namun untuk proses pembuatan pada dasarnya menggunakan tahapan-tahapan yang sama. Nah, sebelum bahan-bahan yang tadi diolah, langkah pertama yang harus dilakukan yakni menimbang masing-masing bahan sesuai dengan resep atau formula yang telah ditentukan. Selanjutnya, bahan yang telah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam sebuah mesin bernama Banbury untuk dilakukan proses pencampuran atau mixing. Parameter-parameter seperti volume mixing, waktu mixing, suhu mixing, dan rotasi atau putaran menjadi faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil mixing. Maka dari itu bagian ini harus dikerjakan oleh pekerja yang sudah ahli dan cukup berpengalaman. Pasalnya, kalau salah dikit bisa menghasilkan material yang salah dan gak bisa terpakai untuk proses selanjutnya. Jika selesai di mixing, kalian tentu bertanya kan, gimana sih cara pengecatan ban motor hingga seluruh bodinya berwarna hitam? Nah, ternyata warna hitam dari ban motor ini bukanlah berasal dari cat eksternal yang disemprot atau semacamnya, melainkan berasal dari beberapa bahan yang digunakan, termasuk karbon hitam yang disebutkan tadi. Makanya, sejak awal proses pembuatan, yakni pada tahapan mixing, bahan pembuatan ban ini sudah berwarna hitam pekat dan tentunya mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Namanya juga dari karet ya guys. Ditambah lagi campuran berbagai bahan kimia. Makin sedap tuh aromanya. Awalnya, karet mentah biasanya berwarna kuning kecoklatan. Namun, dengan adanya proses mixing, seluruh bahan kemudian berwarna hitam karena dicampur berulang kali menggunakan mesin. Jika sudah melewati proses ini, adonan yang hitam tadi akan memasuki proses topping atau pelapisan nylon cord. Langkah ini diawali dengan memanaskan kompon karet pada mesin roll agar menjadi lunak, lalu dibentuk menjadi lembaran-lembaran atau sheet tipis sesuai standar. Setelah itu kompon karet juga diberi kawat dengan diameter tertentu. Langkah ini bertujuan agar ban dapat melingkar dengan sempurna ketika dibentuk menjadi ban kasar atau green tile.
Jika beberapa komponen tadi sudah dipasang dan menghasilkan green tire, maka selanjutnya kompon karet akan memasuki tahap pencetakan untuk menghasilkan ban jadi. Tahap pencetakan ban motor ini biasa disebut dengan istilah curing. Selain mencetak, tahapan ini juga digunakan untuk memasak sekaligus mencetak green tire menjadi ban jadi atau tire. Adapun langkah pencetakannya dimulai dengan memasukkan green tire ke dalam cetakan atau mold. Saat mold akan tertutup, green tire akan ditekan oleh sebuah alat bernama blader dari sisi dalam, sehingga sisi luarnya akan membentuk kembangan atau pattern sesuai moldnya. Proses pencetakan ini dilakukan dengan suhu tinggi, sehingga suhu menjadi parameter yang sangat menentukan dan harus diawasi dengan baik. Selain itu, faktor tekanan blader dan waktu curing juga menjadi parameter yang harus tetap diperhatikan. Kemudian yang tak kalah penting adalah kondisi mold, lubang air flow atau overflow tak boleh tersumbat, dan permukaan mold harus mulus. Tak boleh ada cacat seperti goresan dan bekas benturan. Karena pentingnya alat pencetak atau mold ini, pabrik pembuatan ban biasanya ada bagian khusus loh buat perawatan dan perbaikan mold. Bagian ini disebut mold control atau mold maintenance. Ban yang telah selesai dicetak kemudian akan didinginkan di mesin post cure inverter atau PCI agar tidak terjadi deformasi saat proses pendinginan. Setelah dingin dan bersuhu standar, maka ban jadi ini akan memasuki bagian terakhir atau finishing. Finishing ban motor sendiri dilakukan dengan cara pemeriksaan kualitas atau quality control. Ban yang dinyatakan baik dan sesuai standar harus bebas dari segala macam defect atau cacat. Misalnya, ketebalan yang tidak merata, kawatnya melejit, hamil karena adanya udara yang terjebak, dan berbagai jenis cacat lainnya yang bisa terjadi. Wah, ban juga ada yang hamil ya guys. Selain dicek kondisi fisik, biasanya ban ini juga dites kekuatannya seperti dites langsung pada sepeda motor. Dari sini bisa diketahui seperti apa ban yang dihasilkan, apakah nyaman digunakan atau tidak. Ban yang sudah memenuhi kualifikasi atau dinyatakan baik akan diberi stempel OK dan atau kode inspektor. Kemudian dikirim ke gudang finish goods untuk di wrapping atau dilakukan pengemasan. Tahapan ini dilakukan dengan menyortir ban sesuai jenis dan ukurannya. Setelah itu, baru deh ban ini dikirim ke berbagai tempat untuk dipasarkan. Kira-kira seperti ini guys proses pembuatan karet mentah hingga menjadi barang seperti ban motor yang sangat bermanfaat. Wah, proses yang cukup panjang juga ya guys. Thank you update lovers.